Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tema yang di-request subscriber, yaitu perihal tips membeli motor 2 tak agar tidak tertipu dan bisa beli dalam kondisi tidak dandan terlalu dalam. Tapi sebelum lanjut, silahkan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Secara umum perlu kalian ketahui, jika kalian beli motor baru pasti harganya akan menurun karena depresiasi atau penurunan kualitas. Tapi untuk motor tua seperti halnya 2 tak, harganya akan terus naik dan tidak akan pernah turun guys. Jadi baiknya kalian jangan pernah beli motor 2 tak yang bodong atau tidak lengkap STNK BPKB nya guys, karena kalian tidak akan menikmati kenaikan keuntungan harga yang naik di masa depan. Karena motor bodong tidak memiliki nilai ekonomis yang baik. Nah, lebih bijaksanalah untuk kalian membeli motor yang lengkap STNK dan BPKB meskipun itu terlambat. Karena di masa depan jika kalian bangun motor 2 tak kalian dan terlanjur banyak biaya untuk membangun atau restorasinya, maka itu akan kembali modal guys jika kalian jual nantinya. Dan yang pasti legal dan tidak akan terkena masalah hukum guys. Yang pertama, jangan pernah beli motor 2 tak yang ngempos dipakai buat tanjakan atau boncengan. Sepertinya sepele guys, tapi masalah di belakangnya sangat besar, dimana motor 2 tak sebenarnya pada dasarnya itu memang lemah di jalan tanjakan, tapi tetap saja ada tenaga dan mampu pakai gigi 3 atau 2. Nah, namun jika kalian menemukan motor 2 tak yang sudah asapnya banyak, untuk naik tanjakan harus langsung gigi 2, itu pun berat, ditambah dengan geter-geter, ditambah biasanya motor begini itu suaranya knocking atau ngeletek guys. Nah, dipastikan kompresi sudah dicek aduk dan part terkait seperti piston, ring piston, krek as. Belum lagi kalau ternyata motor tersebut barunya pernah di overbos, wah, akan tambah banyak penderitaan kalian guys jika beli motor model begini. Biayanya dipastikan akan 1 jutaan lebih guys. Mendingan skip kalau ketemu model ginian guys. Yang kedua, jangan pernah beli motor 2 tak yang getar hebat saat dipakai kencang. Pada motor 2 tak memang wajar bergetar guys, karena daya 2 tak yang memang gede, karena cuma 2 langkah. Namun jika getarnya parah, sebaiknya jangan dibeli. Itu tandanya kalian harus turun mesin 100%, karena wajib senter ulang atau bahkan ganti krek as yang biaya jasanya saja nggak cukup 400.000 guys, apalagi biaya spare partnya. Mending cari yang lain lagi yang lebih sehat daripada motor 2 tak yang geter-geter tersebut guys, karena nggak nyaman juga kan guys, 2 tak kenceng tapi geter-geter. Yang ketiga, jangan pernah beli motor 2 tak yang bunyi knoki kencang, utamanya di bagian tengah. Motor 2 tak sebenarnya jika cuma knocking pelan atau ngelitik di bagian depannya saja tidak masalah, dan kalian bisa saja benerin sendiri untuk ganti piston karena tidak perlu setting top pengapian seperti halnya 4 tak. Dan biaya coulter plus pistonnya itu murah. Semisal di Magelang itu biayanya untuk coulter dan pistonnya itu kisaran 150.000, itu sudah dapat piston dan jasa coulternya guys. Nah, yang jadi masalah adalah jika knockingnya itu terjadi di bagian tengah dan keras. Jika sudah begitu, kalian sama saja dengan ganti mesin total, karena kemungkinan krek as kalian itu bermasalah. Stangnya apalagi, piston dan ring sangat mungkin, belum piring krek as. Yang jika sudah demikian biayanya akan lebih dari juta untuk spare partnya, belum biaya jasa. Dan jika kalian menemukan motor yang seperti ini, skip saja guys dari daftar beli motor kalian. Yang keempat, jangan pernah beli motor 2 tak yang nomor rangka dan nomor mesinnya hilang. Ngurus mutasi saja kadang-kadang nguji emosi guys dan fisik, karena harus bolak-balik berbulan-bulan, apalagi ngurus nomor rangka atau nomor mesin yang hilang. Prosesnya sangat panjang dan harus sampai Polda dan mahal guys. Kalian ngurus 4 nomor hilang saja bisa seharga motor kalian guys. Karena itu jika menemukan jenis ini langsung skip guys, atau kalian akun uji nyali dan uji sakti dompet kalian guys. Yang kelima, tawar murah motor 2 tak yang pengapiannya kecil. Hal ini dikarenakan di dalam bagian pengapian ada banyak elemen yang terkait dan tidak ada satupun yang harganya murah. Dari spool ori yang harganya sampai 400-an ribu, CD ori yang kisaran 300 sampai dengan 1 juta. Namun kalau foil mungkin lebih terjangkau, 100 ribuan sudah dapat yang standar. Nah, karena itu jika kalian cek di busi cuma keluar apinya itu kecil dan merah, karena normalnya itu besar dan biru guys.
Jika kalian tertarik motor tersebut tawar sedikit lebih murah dari harga pasaran. Hal ini guna menutup kerugian potensial jika kalian belanja part elektronik yang potensial terjadi kerusakan tersebut, guys. Yang keenam, tawar murah motor yang elektrik starternya mati. Untuk elektrik starter kadang banyak yang meremehkan dan menganggap cuma aki yang lemah, nggak nyangkut. Tapi sebenarnya elektrik starter mati itu menjadi indikasi banyak penyakit yang menyertainya, guys. Seperti penggunaan karburator yang sudah tidak sehat atau tidak original, pengapian yang pada lemah, dinamo starter yang mati. Nah, biaya perbaikan untuk itu paling sederhana pun minim, misalkan dinamo starternya tok ya, itu 250.000. Dan bisa nyampe 1 juta jika banyak part terkait yang parah dan ternyata itu barang-barangnya palsu atau imitasi. Oleh karenanya jika kalian menemukan model motor yang mati elektrik starternya, tawarlah, guys. Hitung-hitung jika ada yang rusak, kalian sudah spend sedikit uang untuk perbaikannya, guys. Yang ketujuh, tawar murah pada motor 2 tak yang banyak part penting sudah tidak original. Nah, ini yang paling penting. Salah satu kesenangan kita beli motor 2 tak selain karena kecepatannya juga karena faktor keantikannya kan, guys. Oleh karena itu saat ini banyak motor 2 tak hasil restorasi yang jika kalian lihat sekilas itu keren dan original look. Padahal jika dibuka banyak part yang imitasi seperti speedo, rem, CDI, spool, body. Nah, jika kalian menemukan model motor yang tidak banyak part ori, kalian jangan segan-segan untuk menawar, guys. Dan jangan tawar tinggi motor tersebut meskipun kelihatannya bagus. Karena kalian pasti akan membutuhkan dana lagi untuk mengganti part imitasi yang masa pakainya tidak akan sepanjang part originalnya pastinya, guys. Yang kedelapan, usahakan beli motor 2 tak yang alamat samsatnya satu wilayah dengan KTP kalian, guys. Bagian ini adalah salah satu trik agar biaya restorasi kalian tidak membengkak. Karena jika kalian beli motor bahan dari wilayah yang berbeda samsat dengan KTP kalian, maka kalian harus melakukan mutasi kendaraan yang jelas akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Dengan beli kendaraan yang alamat STNK-nya sama dengan wilayah samsat KTP kalian, maka akan mengurangi biaya administrasi yang sangat banyak dan proses yang pendek pula. Karena biaya mutasi dan bilik nama paling murah itu mencapai 2 jutaan untuk motor sekelas Alfa saja, guys. Apalagi ditambah dengan telat dan STNK hilang, bisa lebih gede pastinya, guys. Yang kesembilan, usahakan jangan beli motor yang berkopling kiri jika dana kalian agak berlebih. Nah, ini mungkin akan jadi perdebatan di antara kalian, guys. Jadi begini, konsep pemikiran kami itu motor 2 tak itu pernah ada di masa jahiliyah, yang mana banyak yang terbuang dan hanya dipakai oleh orang-orang yang secara ekonomi bisa disebut lemah dan beli motor 4 tak tidak mampu. Maka pilihannya satu-satunya hanya beli motor 2 tak yang murah yang saat itu hampir tidak ada harganya. Nah, terus apa hubungannya dengan kopling kiri? Karena motor kopling kiri banyak dipakai oleh anak-anak yang senang balap dan kecepatan, tapi dengan cara rewo-rewo dan biaya rendah, guys. Nah, bisa ditebak, jika budget rendah yang diterapkan di motornya, maka kualitasnya juga akan minimalis. Dan biasanya motor dengan kopling kiri, kondisinya bisa disebut motor kesel atau motor capek dan rewo-rewo. Maka, kalau rekomendasi kami, skip saja model ini daripada biaya restorasi kalian membengkak setelah buka mesin dan paham part-part aneh bin kanibal yang tertanam di motor aneh itu. Maka kalian akan ketawa sendiri karena lucunya akan melebihi lucunya Sri Mulat, guys. Yang ke-10, sebenarnya lebih ekonomis beli motor jadi dibandingkan dengan bahan, apalagi bagi pemula. Ini mungkin justru lebih dipahami pelaku restorasi daripada pemula sendiri. Dimana pemula biasanya malah justru nawar motor kejem, guys. Jadi motor restorasi atau motor original tawar itu seharga motor bahan. Nah, buat kalian pemula utamanya jika kalian mau paham, misal kalian beli motor bahan seharga 2 juta ya, guys, atau 1 juta atau murah lah. Dan kalian bikin motor yang sekualitas motor keluaran dealer, dalam arti kalian restorasi dengan bener dengan bahannya spare part yang ori serta biaya untuk menghidupkan pajak. Jangan kaget jika biaya perbaikannya bisa 10 kali lipat dari harga motor kalian itu, guys. Oleh karena itu, jika kalian tidak berpengalaman dalam restorasi, ada baiknya jika kalian beli mahal barang yang sudah jadi. Karena jika kalian hitung-hitung, biaya perbaikannya pasti akan lebih besar daripada kalian bikin dari bahan tadi, guys. Oke, itu tadi tips beli motor 2 tak agar kalian tidak terjerumus ke dalam biaya yang dandam tidak berujung, guys. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.